Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jalaluddin Murki. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi tutorial tentang bagaimana membuat soal ujian. Dalam hal ini yang akan saya contohkan membuat soal ujian pendidikan kesetaraan memakai Google Form atau Google Classroom. Dan nanti dari Google Form ini kita akan simpan di Google Classroom, di mana anggotanya adalah peserta didik dari kelas 9 dan kelas 12. Langsung saja kita masuk di Google selanjutnya. Saya sudah masuk dengan akun PKBM di sini. Lalu kita cari Google Drive-nya, kita buka Google Drive. Google Drive PKBM 1. Kita di sini klik tambahkan, lalu kita cari dokumen kosong, bukan dokumen kosong, maaf, di sini lainnya kita pilih Google Formulir. Sekali lagi kita klik lain, kita tambah baru, kita pilih lainnya, kita pilih Google Form, kita masuk langsung ke sini. Langsung saja kita masuk ke dalam tampilan Google Formulir di sini. Yang pertama, kalau kita memang mau memulai dengan membuat tampilan atau tema dari Google Form yang kita buat ini, kita masuk ke tema. Kita di sini bisa memilih tema dengan gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh Google Formulir, atau kita juga bisa ngambil foto yang tersedia di foto di HP di drive kita, atau kita ngambil kita cari dari komputer. Saya akan coba karena ini untuk ujian, maka kita akan coba Google Form-nya pakai identitas lembaga. Kita klik unggah, kita cari, masuk ke dalam komputer kita. Di sini sudah saya siapkan. Kita ambil salah satu gambar, kita pakai ini saja. Ini sudah masuk, seharusnya ini ngambil, tapi kita kalau sudah masuk seperti ini kita selesaikan saja. Nah, kita sudah tampil seperti ini. Atau juga nanti Bapak Ibu bisa memilih di sini. Kita juga bisa memilih tema warnanya. Kita pilih tema warna, klik tema warna seperti ini berubah. Juga atau mengganti warna lain, merah. Kita tambahkan menjadi merah. Oke. Selanjutnya setelah kita memberikan tampilan, mengulas tampilan dari ini, kita close, kita lihat setelannya. Nah, di sini ditampilkan ada setelan secara umum. Apakah kita membutuhkan email yang diberikan oleh siswa ketika siswa menjawab atau tidak, ini terserah. Yang kedua, apakah perlu batasan jawaban dari siswa? Kalau ulangan berarti harus satu kali, berarti tanggapan. Nah, kalau di sini ada bacaan, responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google kalau memberikan batasan. Tapi kalau tidak, berarti harus ini.
tidak perlu. Nah, karena ini untuk ujian maka kita berikan batasi ke satu tanggapan saja. Yang kedua, responden dapat mengedit. Ya perlu, jangan diedit. Lihat diagram, ringkasan, dan respon teks. Yang kedua, kita pilih presentasinya. Tampilkan status progres, acak atur pertanyaan, pesan konfirmasi. Contoh di sini. Terima kasih sudah mengerjakan tugas. Dan tetap semangat seumpamanya. Atau silakan sebagaimana yang Bapak Ibu inginkan di sini untuk memberikan motivasi kepada anak. Selanjutnya kita klik quiz. Ini jadikan sebagai quiz. Nah, ini bisa diklik segera setelah setiap rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman atau ditinjau ulang. Ini responden dapat melihat pertanyaan tadi jawab dan juga jawaban yang benar. Lalu kita simpan. Kalau di bawahnya masih ada nilai poinnya. Siswa dapat melihat nilai poin. Siswa dapat melihat pertanyaan yang tadi terjawabnya. Siswa juga dapat melihat jawaban yang benar. Oke, lalu kita lanjutkan simpan. Nah, selanjutnya kita memberikan judul. Contoh, saya akan beri judul di sini. Judul besarnya adalah ujian pendidikan kesetaraan atau UPK. Ini deskripsinya. Umpama kita beri ujian paket C tahun 2019-2020. Selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu men-save atau menyimpannya karena ini akan tersimpan secara otomatis di dalam Google Form. Nah, agar tidak tertukar soal ini atau Google Form ini, kita beri file, judul file. Seumpamanya kita ini kasih untuk pelajaran PKN paket C PKN UPK paket C PKN. Nah, kita juga bisa menyimpan di mana foldernya akan kita simpan. Contoh kita pindahkan, klik, karena ini akan dimasukkan ke dalam Google Classroom, kita simpan di Google Classroom. Oke, kita pindahkan. Maka nanti akan dilihat di sini di dalam Google Classroom-nya. Ini akan tersimpan di dalam Google Classroom di sini. Nanti. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat identitas siswa. Yang pertama kita ketikkan di sini, tapi di sininya dipilih dulu dengan jawaban singkat. Nama peserta didik. Nah, jangan lupa di sini wajib diisi tentang. Sudah selesai. Ini tidak perlu dikasih poin karena ini adalah identitas. Lalu kita bikin lagi pertanyaan keduanya. Nomor ujian. Nomor ujian peserta. Ini bisa pakai singkat atau bisa pakai angka. Kita pakai jawaban singkat saja, kita hapus angkanya, ini sama wajib. Nah, ini untuk identitas, karena identitas paket C-nya sudah ada di sini, ini nama anak sama nama peserta, nomor ujiannya.
Kalau nomor ujiannya mau di atas, kita pindahkan saja. Tinggal kita pindahkan. Ini kita ke bawah. Ini nomor ujian di atas, nama peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa membuat batas. Batas dari soal, dari tampilan pertama adalah soal, tampilan pertama adalah identitas siswa dan identitas lembaga, tampilan keduanya baru kepada soal. Tapi bisa juga nanti kita tidak membuat batas. Kita coba pakai pola yang pakai batas pemilihan. Jadi nanti akan tampil dalam 2 halaman ketika dibuka baik di HP maupun di komputer anak. Kita kasih judul saja di sini, umpama soal yang akan kita buat adalah multiple choice 40 dan esai itu 5. Contohnya berarti ada 40 dan 5, maka kita akan menetapkan berapa bobot nilai dari setiap soal yang kita berikan kepada siswa. Saya akan mencoba di sini memberikan soal multiple choice-nya adalah 2 nilainya, berarti kalau 40 itu menjadi 80. Nah, kalau untuk soal esainya adalah nilainya satu soal itu 5. Berarti 5 bukan 4 kali 4, 5 kali 4 20, 80 sama 20 berarti jadi 100, itu bobot nilainya. Baik, kita berikan judul dulu di sini. Pilihlah A atau B atau C atau D atau E. Oh, pilihan ganda. Sorry. Di sini kita pilihan ganda. Ini deskripsinya. Pilihlah jawaban yang benar A, B atau C. Pilihlah jawaban A, B atau C yang benar dan tepat menurut kamu. Ya, gitu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempermudah membuat soal ini sebetulnya seharusnya kita mempersiapkan dulu di file yang berbentuk file Word ataupun file PDF yang bisa kita copy, sehingga kita mudah tidak mengetik di sini, kita tinggal copy paste. Seperti saya di sini sudah mempersiapkan di dalam laptop saya modul yang akan kita pakai untuk kegiatan ulangan ini. Kita ambil modulnya, kita buka, umpamanya modul tadi PKN tingkat 6. Contoh, ini sebuah contoh, kita ambil aja salah satu contohnya dari modul PKN yang berbentuk Word filenya. Jadi nanti kita tinggal copy paste saja, tidak susah. Nanti kita tinggal kopikan di sini, dipastikan di sini, di copy dari Word ini. Kita tunggu dulu sambil menunggu file Word-nya terbuka. Kita lanjutkan dulu di sini untuk soal yang pertama. Di sini ada tanda plus, kita tambahkan tanda plus. Ya, di sini ada keterangannya. Ini sudah terbuka. Jangan lupa kita
klik ini wajib. Terus pilihannya pilihan ganda. Kunci jawabannya jangan lupa nanti. Terus poinnya tadi saya sampaikan poinnya adalah 2, tinggal klik ya kunci jawabannya. Nanti kita bikin ya, kita lihat modulnya sudah terbuka, modul paket C kelas 12. Kita lihat soal kan di sini, kita cari soal untuk bisa mau di copy paste. Ini jadi gampang sekali caranya, kita copy saja dari sini, copy, kita masuk ke Google kelasnya, ke Google Formnya, kita pastikan di sini. Kita bisa pakai nomor ataupun tidak, nggak ada masalah. Kita kasih nomor saja biar ketahuan. Ya, jawabannya sekarang pilihan gandanya kita copy juga sama sekaligus kita simpan di sini. Otomatis ada pilihan A, B, C dan D, berarti di sini jangan kita revisi dulu, di sini jangan pakai A, B, C atau D. Sudah. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate. Umpama ini jawabannya. Nah, umpamanya berarti kunci jawabannya kita buka. Ya. Ini jawabannya, kita kunci jawabannya. Oke, selesai. Selanjutnya ke soal yang kedua, kita nanti akan coba sampai 5 soal. Soal yang kedua, duplikat, kembali lagi ke sini ke wordnya. Soal yang kedua, kita copy lagi, copy, kita pastikan di sini. Soal kedua, begitu pun jawabannya, kita copy, pilihan gandanya, kita pastikan. Berarti yang ininya dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Namanya jawabannya adalah D, ketik kuncinya D. Ini secara otomatis karena tadi kita mengcopy, di sini poinnya sudah tersimpan 2 poin. Oke, selesai. Yang ketiga, kita copy lagi, duplikat lagi, bikin duplikat, duplikat. Oke, sudah duplikat. Kita ambil lagi soal nomor 3. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk memudahkan sehingga kita tidak perlu mengetik lagi, kita sudah siapkan soalnya di file Word atau file PDF, sehingga kita tidak capek lagi untuk mengetik, tinggal copy paste aja seperti ini. Kita ambil lagi,
kita paste lagi, ini kembali kita buang sampai D. Ini ada perhatikan, kita rapikan. Ini seumpamanya kata kunci jawabannya adalah C. Ya, ini poinnya sama, tadi sudah otomatis karena kita copy paste. Ya, sudah berapa? Ini 3. Demikian selanjutnya sampai kita membuat soal sebagaimana yang diperintahkan oleh lembaga kita, apakah soalnya 20 atau 40. Kalau seperti ini, untuk langkah-langkah yang lainnya, kalau kita sudah siap menyiapkan di file Word atau PowerPoint atau file yang lainnya yang bisa di copy paste, itu tentunya akan mempermudah. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat pertanyaan pilihan ganda sebagaimana yang diperintahkan oleh lembaga kita, apakah 10 atau 20. Di sini saya pakai 40. Kita lanjutkan ke pertanyaan esai, membuat esai. Kita batasi dulu. Ini di sini ada tambahkan judul dan deskripsi untuk memisahkan mana antara pertanyaan multiple choice atau pilihan ganda dengan pertanyaan esai. Kita klik di sini. Di sini ingat, ini mah kalau kita sudah membuat pertanyaan di Word, sebetulnya kita bisa ekspor juga, bisa import dulu ke sini. Ini menambah pertanyaan, ini membuat batas. Membuat batas. Ini kalau kita mau mensisipkan gambar, ada pertanyaan pertama, pertanyaan yang bergambar, kita juga bisa sisipkan. Ini juga kita bisa melampirkan video di sini dalam materi ataupun dalam soal ini. Kita kalau ini untuk membuat bagian halaman, contoh yang tadi. Ini adalah halaman pertama untuk identitas siswa dan identitas lembaga serta judul utamanya. Ini adalah soal gandanya. Nah, ini juga kita untuk esai bisa kita pisahkan. Namun supaya siswa tidak repot membuka HP-nya, kita cukup saja memisahkan di 2 halaman. Yang pertama halaman identitas, yang kedua halaman kerja. Di sini kita hanya butuh membuat judul aja, judul tambahan untuk bagian esai. Kita klik di sini, tambahkan judul. Di sini kita ketik jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Atau kita bisa ini untuk deskripsinya kita ganti di sini judulnya esai. Ini kita deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini esai. Nah, judulnya sudah kita buat, lalu kita kembali membuat pertanyaan. Kita klik di sini. Ingat, pertanyaan itu bisa kita klik di sini atau bisa kita mengimport dari file lain. Kita klik tambah pertanyaan. Ingat, di sini ada beberapa pilihan opsi. Pertanyaannya, jawabannya bisa jawaban singkat, bisa jawaban paragraf, bisa pilihan ganda, centang, dan sebagainya yang kita bisa pilih. Nah, untuk jawabannya saya ini kita pilih jawabannya jawaban paragraf, artinya anak bisa menjawab secara panjang. Jangan lupa di sini juga kita klik wajib diisi. Wajib diisi.
kita harus pertanyaannya dulu. Kita klik, kita cari esainya di sini. Ini kita cari pertanyaan esai. Pokoknya ini kita pertanyaannya esai, copy, kita klik di sini. Ikut menonjol mengemban amanat untuk membangun bangsa dan mendengar bagi orang jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran bahwa maka akan mengakibatkan pertanyaannya umpama ya, sama Bapak Ibu sekalian, kita kasih poin, ini wajib diisi, kita kasih poin dari jawaban ini adalah 4. Selesai. Karena kunci jawabannya kalau saya begini agak susah, kita tambah lagi pertanyaan yang kedua, klik, sama seperti tadi, kemudian kita ngambil pertanyaan dari sini. Bagaimana cara mengatasi ancaman dalam membangun integritas nasional? Ini pertanyaannya. Kita copy. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Kita klik di sini. Anak nanti akan menjawab di sini. Sama. Poinnya udah 4 poin. Tambah lagi 5. Ini baru 2, 3. Kita ambil lagi. Contoh ini. Kita copy pastekan. Supaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman integritas lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Oke, ini juga sama. Sudah seperti itu. Tinggal copy paste saja. Tinggal pilih saja jawaban yang ada, jawabannya seperti apa. Apakah mau pakai pilihan ganda atau mau pakai esai atau mau pakai centang, di sini ada. Bapak Ibu bisa dilihat. Ada paragraf, ada kotak centang, ada drop down. Nanti kita akan coba ulas satu-satu. Untuk sementara karena kebutuhan, kita coba dulu yang berbentuk pilihan ganda dan berbentuk esai. Setelah selesai, kita anggap sudah selesai, terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita klik yang berbentuk mata ini, perhatiin jauh namanya, berbentuk mata. Kita lihat, klik. Oh, tampilannya akan seperti ini yang diterima oleh siswa. Itu tadi yang saya sampaikan. Ada 2 halaman. Yang pertama ini halaman identitas peserta didik.
ketika dia sudah selesai mengisi identitas, contoh nomor ujian 1, umpama ini kita ketik Ahmad. Nah, berikutnya setelah mengisi identitas ini, berikutnya kita klik berikutnya baru ke soal. Jadi ketika anak mengisi, contoh, nah di sini terlihat sama anak 2 poin. Nah, kalau sudah dikirimkan nanti sama dikirim, nanti kalau sudah selesai ini ada kirim, nanti anak akan tahu mana soal yang salah dan mana jawaban yang betul. Mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang betul. Itu selanjutnya mana sekarang oke, sudah selesai. Dilihat dalam versi anaknya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, yang dikirim oleh kita bukan file yang ininya. Yang dikirim oleh kita kepada anak itu adalah file yang ini. Yang ini yang dikirimkan kepada anak. Yang ini kita kirimkan, kita ambil dari sini. Nah, kita copy. Ini bisa kita ringkas videonya pakai Bitly. Saya singkat filenya biar nggak terlalu panjang. Kita create panjang. UPK PKN isi UPK isi PKN. Oke, kita simpan ini, lalu kita copy, kita simpan di Google Classroom-nya anak. Caranya seperti ini. Oh, saya harus jadi guru dulu di kelas 9. Oke, saya posisi jadi guru dulu. Bentar. Di kelas 9 kita coba bikin tugas tambah tugas di sini UPK PKN. Kita tambahkan filenya, kita pilih link, kita masukkan linknya, tambah link. Nah, di sini silahkan perintahnya buka link ujian di bawah ini. Oke, kita setting di sini. Mama buat besok tanggal 3. Di sini jamnya sampai jam pertama jam 10. Dari kita schedulekan, kita pilih topiknya. Di sini ada ujian pendidikan kesetaraan, kita pilih. Kita jadwalkan jadwalnya dari jam 9 dalam 1 jam. Jadwalkan. Sudah selesai. Ini akan terlihat di sini. Ini kita tes apa drive-nya masuk. Tuh, bisa masuk ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain kita bisa mengirimkan soal ini lewat Google Classroom,
juga kita bisa mengirimkan langsung ke email siswa atau ke WA siswa yang gampang. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak memiliki akun Bitly? Yang pertama, kita bisa mengirimkan ya, seperti ini, perhatian jaga kita klik, lalu kita ini copy, lalu kirimkan ke WA siswa sekaligus. Di sini saya masukkan contoh ke PKBM Masagi, grupnya anak-anak PKBM seperti ini. Sudah akan terkirimkan, kita kirimkan, maka akan terbaca oleh siswa tanpa harus melalui Google Classroom atau lewat WA grup siswa atau lewat ke private nomor siswa, ke nomor WA-nya siswa. Mereka tinggal ngeklik aja nanti, tinggal klik, akan terbuka nanti di HP siswa seperti ini. Akan terbuka nanti di HP siswa seperti ini. Atau dengan kalau kita memiliki Bitly, nah ini file Bitly-nya kita copy, file Bitly yang tadi copy, sama kita juga bisa mengirimkan ke grup WA siswa atau juga mengirimkan ke pribadinya siswa atau juga bisa melalui email siswa. Tinggal pastikan yang Bitly-nya ini sama, kita buka nanti dibuka ke siswa sama seperti itu. Oke, demikian Bapak Ibu cara membuat tugas lewat Google Form yang diintegrasikan dengan Google. Selanjutnya kita nanti akan melihat di mana hasil tugas tersebut. Nanti kita akan lihat di sini respon. Nah, di sini nanti kita akan lihat berapa nilai anak di dalam respon ini. Karena ini belum ada tanggapan, maka belum ada yang perlu kita lihat. Kalau nanti anak sudah menjawab, nanti akan masuk ke sini, terekam di sini. Dan kita akan melihat, bisa melihat di sini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.